Generasi Sandwich. Uang ya para generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Generasi Sandwich. Uang ya para generasi. Kembali lagi dengan saya Syukria Mawarda yang akan menemani teman-teman semua dalam 30 menit ke depan. Oke, untuk kali ini di ruang Generasi Sandwich ini kita bakal bahas tentang kerja sambil kuliah. Why not? Kira-kira kenapa ya banyak banget teman-teman di sini yang kerja sambil kuliah? Kemungkinan mungkin karena sekarang banyak banget kebutuhannya atau bisa memenuhi gaya hidup, ya nggak sih? Kalau menurut penelitian di United Station di Inggris, kalau misalkan kerja sambil kuliah itu banyak banget diminatin oleh para perempuan dan juga laki-laki. Gimana kalau misalkan kerja sambil kuliah tuh kayak menjadi gaya hidup sendiri nggak sih untuk mereka? Oke, mungkin kita akan bahas bersama dengan narasumber yang akan datang saat lagi. Sebelumnya, boleh kita lihat video yang satu ini. Terkadang hidup memang penuh dengan pilihan. Seperti hidupku yang harus memilih bekerja atau kuliah. Berbagai rintangan selalu aku temui di setiap langkah kehidupanku. Berat memanglah berat. Capek memanglah capek. Tapi setiap langkah aku selalu menikmati semuanya dengan semangat dan doa yang kujalani. Kata siapa, bekerja sambil kuliah bisa merusak keduanya. Aku buktinya. Semua tergantung pilihan. Semangat buat kalian yang mempunyai pilihan sepertiku, tetap optimis dan selalu berdoa. Nikmati pahitnya dan kau akan menikmati kesuksesanmu di masa depan. Oke, untuk selanjutnya pastinya saya nggak akan sendiri di sini. Saya akan kedatangan teman-teman hebat, yaitu ada Kak Haidar, seorang mahasiswa dan juga pekerja, dan ada juga Kak Akmal, seorang mahasiswa dan juga wirausaha. Kita sambut mereka, Kak Akmal dan Kak Haidar. Oke, sebelumnya apa kabar Kak Akmal sama Kak Haidar? Alhamdulillah baik Kak Warda. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah, seger-seger banget nih mukanya ya nggak sih kerja sambil kuliah ya? Iya dong. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya apa nih sekarang? Kalau dari saya sendiri, karena saya kerja di salah satu perusahaan finance di Jakarta sebagai call center dan sambilannya ya kuliah dong. Waduh, pastinya. Iya, keren banget ya. Kalau Kak Akmal sendiri apa nih? Kalau saya sih lagi mengembangkan bisnis keluarga ya. Dan itu juga sambilan kuliah. Ya. Oh gitu. Oke. Sekarang gini ya, kalian kan kerja sambil kuliah ya. Rasanya gimana sih kerja sambil kuliah kalau boleh tahu? Kalau dari saya sendiri capek, pasti capek banget, bener gak sih? Nah, setelah capek, tapi ya mau gimana pun itu kan tuntutan dan pilihan, bener ya? Tuntutan dan pilihan kalau menuju kesuksesan pastinya capeknya ini harus dinikmatin seperti itu. Jadi semua nggak kerasa, ya insya Allah lah kita lihat ke depannya. Semoga semua berjalan dengan lancar, kuliah lancar, kerjaan pun semakin lancar. Amin. Oke, Kak Akmal gimana Kak Akmal? Kalau dari saya sih ya jujur itu capek banget sumpah. Soalnya tuh di satu hari ada 2 aktivitas ya kan, kerja nih sambil kuliah, kerja dari pagi terus tuh sampai sore, lanjut lagi deh tuh malam bakal kuliah. Itu aduh pusing banget, parah sih emang. Ya, kalau boleh tahu nih untuk Kak Akmal sama Kak Haidar kan kerja sambil kuliah ya. Kayaknya tuh emang seperti yang tadi kalian bilang capek, ya kan lelah gitu. Tantangan apa? Tantangan terberat apa yang selama ini kalian rasain kerja sambil kuliah tuh berat banget gitu? Coba sharing ke teman-teman. Kalau dari tantangan dari saya sendiri atur jadwal, atur waktu. Otomatis kan kadang-kadang kan kita di tempat kerja suka lembur ya Kak Wardah, pastinya itu capek banget, pusing banget, tapi mau gimana pun kita harus profesional gitu. Kuliah harus berangkat kuliah, jadi atur waktunya itu sih yang susah banget. Iya sih, bener ya, atur waktu tuh emang susah banget. Susah banget pastinya. Bener. Terus kalau Kak Akmal gimana Kak Akmal? Kalau dari saya sendiri sih kan namanya wirausaha toko gitu kan. Iya. Nah dari situ misal ada CS yang maksudnya tuh kayak rame gitu kan, itu di jam kuliah sekitar jam 5, nah itu baru tuh. Jadi buat nyusahin itu susah, mau ninggalin toko tapi rame gitu kan, tapi itu jam kuliah, aduh itu tuh tantangannya Iya. yang basah tuh.
Kalau boleh tahu, Kak Akmal tuh wirausahanya apa sih? Sebenarnya sih toko sembako gitu. Oh, toko sembako, tapi keren banget ya kan. Toko sembako tuh lagi rame ya nggak sih? Sekarang kan Nah. karena banyak daripada ke Alfa, ke Indomaret, maaf disebut ya kan. Ya gitulah pokoknya. Mendingan ke tokonya Kak Akmal, Bu. Untuk teman-teman kalau mau beli boleh ke tokonya Kak Akmal ya. Yo, Oke. sekali promosi ya. Iya, segala promosi gak apa-apa lah, Bener sedikit lah banget. pokoknya ya kan. Oke, sekarang gini, alasan apa yang ngebuat kalian itu kepengen banget kerja sambil kuliah? Apa sih yang ngebuat kalian, iya pokoknya harus kerja sambil kuliah? Atau emang sebenarnya ya udahlah ya buat ngisi waktu daripada gabut, daripada overthinking ya kan? Anak zaman-zaman sekarang kan suka overthinking gitu, ya kan? Iya bener Kira-kira banget. apa tuh? Alasannya apa tuh kalau boleh sharing? Kalau dari saya sendiri, pertama yang paling pertama itu saya mau mandiri. Mandiri mau membuktikan kepada kedua orang tua saya tentunya kalau saya bisa cari uang sendiri sambil membayar kuliah sendiri seperti itu, Kak. Jadi itu sih apa ya, motivasi saya dalam hidup saya seperti itu. Jadi saya harus kerja cari uang untuk apa? Untuk bayar kuliah saya seperti itu. Wah, keren banget bayar kuliah sendiri. Benar-benar bayar kuliah sendiri. Jangan mau Harus gabung sama orang tua terus, ya kan? Bener banget. Benar banget. Kak Akmal gimana, Kak Akmal? Kalau motivasi saya sendiri sih ingin menaikkan derajat orang tua ya kan. Yang Masya namanya Allah, anak mulia sekali. pertama terus tuh udah gelar S1, wah itu udah keangkat banget tuh orang tua tuh derajatnya. Itu benar-benar the best. Dan juga sama kayak yang diomongin sama Kak Haidar juga nih, bayar kuliah itu dari hasil kita sendiri kan. Itu yang lebih mau apa ya, penghargaan self reward lah dalam diri sendiri tuh. Keren banget. Oke. Keren banget, keren. Emang penghargaan terbaik itu adalah saat kalian bisa menjadikan diri kalian lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dimana ya menurut Kak Akmal sama Kak Haidar, ngebayar kuliah dengan uang sendiri tanpa uang orang tua itu udah sebuah penghargaan yang tinggi Bener banget. banget. Bener-bener. Oke, sekarang untuk selanjutnya nih, kira-kira planning apa yang bakal Kak Haidar sama Kak Akmal mau lakukan nih setelah kuliah selesai gitu, ya kan? Apa tuh kira-kira? Kalau dari saya sendiri, kalau kuliah saya sudah selesai kan otomatis beban saya dari diri saya kan udah berkurang. Niat saya mau menjalankan satu bisnis seperti itu kan. Jadi saya mau buat bisnis baru untuk nambah-nambah cuan dong. Cuan, Bos. Bener gak sih? Cuan, Bos. Jadi Cuan kita nomor harus satu. jadi kita harus punya strategi untuk kedepannya. Bagaimana caranya kita nggak disuruh terus nih, kita harus punya karyawan sendiri, punya bisnis sendiri, seperti itu sih. Kayak Kak Akmal gitu ya, Bener wirausaha banget, kecil-kecilan bener itu banget. hebat banget loh. Gak semua Sekalian orang bisa kayak ngembangin, gitu. ya. Nah, Bener betul. banget. Nah, untuk Kak Akmal gimana Kak Akmal? Kalau dari saya sendiri sih udah lulus S1 ya kan, mau lanjut lagi tuh ke S2. Kirain mau nikah? Oh enggak. Aduh, kalau nikah mah Oke. aja lah ya. Oke, Yang oke. namanya planning sih pasti gitu ya. Oh, gitu. Nanti Aduh. lulus S2 gitu kan. Kak Akmal kayaknya udah punya Kak Akmal kayaknya udah punya pasangan ya. Nanti pasangannya cemburu loh. Sepil gak sih? Sepil dikit, iya nggak apa-apa. Iya. Iya nggak apa-apa. Biar di sana udah tenang, maksudnya Apa tuh? Oh, gitu. Biar dia nggak overthinking gitu. Oh, Oh baik. gitu, baiklah. Nggak usah overthinking untuk ceweknya Kak Akmal, pekerja keras nih laki-lakinya ya kan. Nggak, bukan main ya kan. Oke, kira-kira untuk Kak Akmal sama Kak Haidar kan kerja sambil kuliah ya. Maksudnya ada beberapa orang yang kerja sambil kuliah ya. Mungkin kuliahnya tuh ya udahlah biasa aja, yang penting kuliah, yang penting S1, yang penting selesai gitu. Yang penting gelar lah ya. Iya, yang penting gelar. Kira-kira kalian berapa semester sih sekarang? 2 semester ya? 2 semester. Baru 2 semester ya? Pencapaian apa tuh? Selama kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, pencapaian apa yang sekarang udah kalian dapatkan gitu? Apa? Kalau boleh tahu. Kalau dari saya sendiri ya, kalau untuk kerja alhamdulillah stabil. Kuliah juga stabil. Terkadang kan kita kerja kuliah bodo amat gitu. Yang penting ijazah gitu kan. Iya benar. Yang penting S1 gitu. Tapi nggak semua seperti itu. Kita harus memikirkan juga strateginya bagaimana kita bisa mendapatkan nilai yang sempurna, Kak. Benar.
Jadi alhamdulillah banget berkat dukungan dan doa kedua orang tua dan kerja keras kita gitu kan. Untuk kemarin saya di semester awal itu alhamdulillah banget dapat IPK-nya 3,83. Cum laude ya. Keren banget nih. Jadi benar-benar Masya Allah. di semester 2 ini ya agak deg-degan sih sebenarnya. Aduh, bisa gak ya kira-kira menstabilkan lagi gitu. Kalau perlu sih harus ditingkatin dong, Kak. Bener Iya, gak sih? benar. Kita harus panas gitu dengan diri kita. Bener gak sih? Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Betul banget. Jadi yang pertama, kerja itu bukan jadi alasan untuk kita kuliah itu stabil. Benar. Oke, kalau untuk Kak Akmal gimana Kak Akmal? Kalau dari saya sendiri sih ya, yang namanya kuliah sambil kerja kan ya lumayan kan, apa namanya, waktunya gitu kan. Ada. Cuman di kuliah ini tuh saya tuh lebih kepada buat apa namanya, ngembangin diri jatuhnya, ngembangin diri buat lebih baik lagi gitu kan. Itu nggak sekedar cuma nilai doang tuh. Iya. Nah, kalau nilai doang kan gampang tuh. Oke. Nah, jadi tinggal kita ya buat ya mengasah-ngasah skill lah gitu kan buat di dunia kerja nanti. Ya, keren ya. Oke, yang terakhir nih, singkat aja ya. Untuk teman-teman di rumah, apa nih yang mau Kak Haidar sampein kepada teman-teman di rumah yang mau kerja sambil kuliah? Monggo. Oke, kalau kita kerja sambil kuliah, misalnya kalau kalian punya pilihan seperti itu, please stabilkan diri kalian, atur jadwal kalian semaksimal mungkin, buatlah planning semaksimal mungkin. Jangan jadikan alasan capek kuliah, capek kerja gitu kan. Kalau yang lain bisa, kenapa kalian nggak bisa? Oke. Itu aja. Wah, keren. Untuk Kak Akmal, ayo Kak Akmal. Kalau dari saya sendiri sih ya, pokoknya tuh kalau kerja sambil kuliah jangan takut, langsung digas aja pokoknya. Pokoknya jangan mikir kayak aduh ntar kuliah bab segala macam atau ntar kerja, aduh jangan dah. Pokoknya langsung digas aja, nanti gimana nantinya dijalanin aja dulu. Oke, gas. Kalau kata Kak Akmal, gas. Oke, untuk Kak Akmal sama Kak Haidar jangan kemana-mana dulu, karena setelah pariwara berikut ini aku bakal ngajakin Kak Haidar sama Kak Akmal game sama narasumber selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Sandwich. Ruang ya para generasi. Generasi Sandwich. Ruang ya para generasi. Siang-siang gini, enaknya ngerjain tugas. Tapi kok cuacanya panas sekali ya? Aku telepon Wardah aja. Siapa tahu dia punya solusinya. Dar, kusut amat muka lo. Nih, gue bawain kopi favorit gue biar lo segeran lagi. Kopi apaan nih? Angelus Coffee, kopinya nyaman di hati. Generasi Sandwich. Ruang ya para generasi. Kembali lagi di Generasi Sandwich. Ruangnya para generasi. Oke, setelah di segmen pertama aku bareng sama cowok-cowok ambisius ya, merasa terpojoki gitu. Sekarang saya nggak sendiri nih, ada perempuan hebat dan juga cowok yang penuh ambisi juga sih kayaknya. Tapi mungkin sebelum itu kita lihat Viti yang satu ini. Kuliah sambil kerja itu emang gak gampang. Karena aku yang kuliah malam sambil kerja full time, hasilnya malah burn out dan sampai jatuh sakit. Tapi kalau aku bisa kasih satu reminder ke diri aku, inilah yang akan aku bilang. Tahu minimum viable goals kamu. Ketika kita mengambil keputusan, selalu akan ada opportunity cost. Contoh nih, kalau ada orang yang habis lulus SMA mau kuliah, ya udah dia kuliah aja tuh, nggak akan kerja. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngambil dua-duanya, itu akan berat. Karena kita nggak akan bisa kasih 100% untuk kedua hal ini. Nah, jadi minimum viable goals itu adalah goals kita yang terkecil. Tapi kalau kita bisa capai, dampaknya akan sangat besar banget. Nah, buat aku sekarang, minimum viable goals-nya pas kuliah adalah yang penting bisa lulus dan ber-IP tinggi.
Dan pas kerja yang penting bisa menyelesaikan deadline job dengan cepat. Jadi aku tahu nih, pas kuliah aku tuh gak akan bisa dapat IP 4. Dan pas kerja aku tuh gak akan bisa berperforma yang terbaik di kantor. Tapi walaupun demikian, aku masih bisa berprogres dengan baik. Oke, ya kan? Hebat banget gak sih perempuan kerja sambil kuliah? Ya, mungkin bisa dibilang perempuan independen gak sih? Oke, kalau gitu langsung aja kita tanya sama orangnya. Di sini udah ada Kak Silvi dan Kak Firhan. Halo Kak Silvi dan Kak Firhan. Halo semuanya. Oke, apa kabar nih Kak Silvi sama Kak Firhan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Mukanya nggak kalah sehat ya, nggak kalah ceria ya, nggak capek emang kerja sambil kuliah Kak? Nggak capek? Capek ya? Oke, capek banget. Yang pertama juga bilangnya kayak gitu, capek banget. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Silvi sama Kak Firhan kerja sambil kuliah kerjanya apa sih untuk Kak Silvi? Kalau sekarang sih kerjanya sebagai staf administrasi di suatu sekolah swasta, yang dimana kerjanya tuh dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, terus lanjut lagi ntar persiapan untuk kuliah, berangkat kuliah jam setengah 6 sore, belum lagi nanti pulangnya jam setengah 11 malam kira-kira sampai rumah. Jadi kayak mikirnya itu di rumah tuh cuma numpang tidur aja gitu. Waduh, iya sih, numpang tidur doang, habis itu balik lagi, begitu lagi kerjanya, kerja kuliah, Masya Allah, tapi nggak apa-apa, hebat banget. Untuk Kak Firhan gimana? Kak Firhan kerjanya apa nih Kak Firhan? Untuk kerjaan saya saat ini tuh saya bekerja sebagai admin operasional di sebuah bus pariwisata yang berdomisili di Kalimulia Depok. Oh gitu, jalan-jalan terus apa gimana kerjanya? Enak dong? Operasional. Oh operasional, nggak ikut Bukan jalan-jalan. bagian Oh tiket. gitu, oke. Untuk Kak Silvi sama Kak Firhan nih ya, kan kerja sambil kuliah tuh tadi bilangnya katanya kan capek banget ya, capek banget ya kan kerjaannya kayak gitu, kuliahnya kayak gitu, lelah banget. Tantangan apa sih yang terbesar kerja sambil kuliah tuh sebenarnya? Kalau dari saya sih paling dari segi waktunya itu, ngatur waktunya yang susah banget untuk ngatur, kadang tuh bikin telat ke kampusnya, terus kalau udah pulang juga ngerasa kayak malas banget buat masuk lagi ke kampus gitu, buat kuliah lagi, karena kan ya udah kekejar-kejar waktu, terus tenaganya juga udah kekuras banget gitu. Iya sih, nggak apa-apa, tapi keren banget ya teman-teman, keren banget sumpah. Semangat ya Kak Silvi. Kak Firhan gimana Kak Firhan? Kalau dari saya sendiri sih ya 11-12 ya sama jawabannya. Tantangannya itu adalah waktu. Dan kita di waktu itu memang agak sulit sih ya, karena kan Iya. dari Kak Silvi aja dari kerja dari jam 7 sampai sore aja kayak gitu. Saya yang dari jam 9 sampai jam 5 itu kadang suka ngeluh gitu. Jadi saya apresiasi sekali dengan hebat. Terbukti ya perempuan lebih kuat ternyata daripada laki-laki. Ingat, ingat, perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Oke. Sekarang aku mau tanya nih untuk Kak Silvi sama Kak Firhan. Mungkin satu-satu dulu kali ya. Untuk Kak Firhan nih, kayaknya kelihatan lebih enjoy ya kelihatannya. Nggak tahu sih dalamnya gimana. Kelebihannya kerja sambil kuliah menurut Kak Firhan apa? Kelebihan menurut saya itu untuk di bagian kerjanya ya. Iya. Saya jadi lebih banyak waktu untuk izin. Waduh, izin apa tuh? Kok jadi izin nih? Misal saya ada acara kampus jam 7 malam. Saya udah izin dari jam 4 sore nih. Harusnya pulangnya jam berapa memang? Jam 5. Oh jam 5, aduh sore juga ya. Iya, malah kadang saya lebih cepat lagi jam 3 sudah pulang. Oh gitu, untuk izin Iya. memenuhi kegiatan kuliahnya ya, seperti Iya, itu ya? Padahal Oke. kuliahnya juga telat. Waduh, gimana nih? Yang satu mundur, yang satu telat gimana nih jadinya? Oke. Lebih ke banyak istirahatnya sih saya sebenarnya. Aduh, jangan Apalagi kebanyakan kalau rebahan. dari paginya itu udah ada barang-barang datang, terus beli-beli barang di tempat lain itu dia lelah sebenarnya. Itu. Jadi banyak kayak istirahat
di bagian saya izin itu istirahat sebenarnya. Ya, Seperti itu. mengisi waktu ya, supaya Iya. soalnya kan penuh banget nih kegiatannya, jadi mengisi waktu untuk istirahat ya kan, mengatur waktu biar nggak sakit ya. Kalau untuk Kak Silvi, kira-kira apa nih kekurangannya kerja sambil kuliah menurut Kak Silvi? Kok kayak berat banget sih ngejalaninnya? Aduh, senyumnya getir banget teman-teman, aku nggak tega. Ya, Kenapa? oke. Kekurangannya itu sama kayak tadi kan juga pernah tadi juga disebutin. Kekurangannya itu dalam segi waktu yang pasti, karena waktu buat mainnya itu main sama teman-temannya itu juga berkurang. Terus waktu ngumpul sama keluarga juga berkurang. Terus kesulitan untuk konsentrasi, fokus buat belajar itu kadang tuh susah gitu. Karena kan kadang tugasnya kuliah itu sama kerja itu kadang bentrok gitu, jadinya susah buat konsentrasi sih, itu kekurangannya. Oke. Tapi tetap kuat banget loh Kak Silvi nih. Kak Silvi, aku tuh kagum gitu loh teman-teman sama perempuan-perempuan hebat. Kenapa ya sekarang tuh perempuan tuh kayak menunjukkan jati dirinya gitu. Bukan hanya kayak menjadi emansipasi wanita, tapi nggak ada feel-nya, nggak ada pencapaiannya gitu ya. Keren banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, maaf ya aku kepo, soalnya salut gitu sama orang-orang yang tadi narasumber pertama juga seperti itu gitu. Banyak banget yang termotivasi. Mungkin teman-teman di rumah nanti jadi termotivasi kerja sambil kuliah gitu. Kenapa enggak? Kalau misalkan memang kalian punya waktu, kalian punya kesempatan di mana memang kalian bisa untuk, ya nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa. Toh buktinya Kak Silvi sama Kak Firhan masih sehat-sehat aja gitu. Keren. Oke. Aku mau nanya nih, dari sekian banyaknya rintangan, pernah nggak kalian down gitu, ngerasa capek banget, atau mungkin udah deh sampai sini aja kerja sambil kuliahnya, atau udah deh kerja aja, atau udah deh kuliah aja gitu, pernah nggak? Boleh aku tahu Kak Silvi? Dari saya Iya. Silakan dulu. Kalau dari saya pastinya pernah nangis sesegukan hampir tiap hari, cuman karena ngerasain, mikirin, ngejalanin hidup yang apa-apa serba lah kayak gini gitu kan. Terus juga mau ngeluh juga udah gak ada tenaga, terus mau pasrah juga nggak mungkin setiap hari harus pasrah juga kan gitu. Ditambah emang ada orang lain yang menggantungkan harapan mereka tuh ke kita gitu. Aduh, ya ampun. Teman-teman, ini ada tisu nggak sih? Kasihan tahu nih bintang tamunya. Kak Silvi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Oke, aman-aman. nggak apa-apa ya. Kak Firhan gimana? Kak Firhan jangan sedih juga, Kak Firhan lah. Oke, gimana? Kalau saya sih apa yang menanggapi semua ini tuh kayak lebih dibawa enjoy aja sih. Enjoy-nya gimana tuh? Apa ya? Menjalaninya itu jangan dibawa pusing. Ada tugas ya dikerjain. Terus kalau nggak ada tugas ya kita santai-santai, waktunya healing, seperti itu. Gitu, Iya. enjoy ya, Enjoy gitu, aja. tetap enjoy. Oke, bener sih. Emang sih kita juga suatu saat emang nggak boleh terlalu stuck gitu, pusing mikirin gitu kan ya. Oke. Untuk selanjutnya nih, aku mau tahu kerja sambil kuliah berapa semester sih kalian tuh, kalau boleh tahu? Sekarang sudah semester 2. Semester 2. Kak Firhan semester berapa? Sama semester 2 juga. Oh, sama-sama semester 2 juga. Masih baru-baru ya semangatnya. Masih baru, jadi Iya. pusingnya Oke. masih belum ketahuan gitu. Oke, boleh di-spill nggak nih pencapaian yang pernah kalian dapatkan saat kerja sambil kuliah? Coba boleh. Kak Saya Firhan dulu dulu ya. atau Kak Silvi dulu? Oke, boleh, siapa aja duluan? Pencapaian yang sudah saya dapatkan selama kerja sambil kuliah itu, pertama untuk di bagian bekerja, Heeh. lebih ke pencapaian perusahaan sih sebenarnya, bukan ke saya. Saya hanya membantu untuk agar target dari perusahaan itu tercapai. Seperti bulan lalu omset kita naik 150% Wow, dari Masya yang Allah, sebelumnya. Keren banget ya. Karena saat pas puasa itu benar-benar order di kita itu sepi banget. Oh iya. Kayak yang biasanya setiap hari di pool itu paling cuma ada 1 atau 2 bis. Ini hampir seminggu full saat itu unit kita nganggur.
Oh gitu. Itu jadi ada kemerosotan omset saya mah. Tapi tetap ada peningkatan ya, alhamdulillah sih ya, keren banget ya untuk bos-bos nih yang lihat. Pinter loh ini strategi marketingnya untuk Mas Firhan, berarti kalau misalkan omsetnya bisa nanjak gitu ya. Keren banget. Kalau untuk Kak Silvi sendiri gimana Kak Silvi? Untuk pekerjaan ya berarti. Boleh untuk pekerjaan ataupun kuliah pencapaiannya apa? Untuk pekerjaan itu paling kayak kerjaan kita jadi lebih dipercaya sama atasan gitu, karena menurut saya tuh kalau misalnya kita ada penambahan job desk itu mungkin menurut saya atasan itu percaya sama kita untuk menyelesaikan kerjaan itu secara baik gitu. Jadinya saya percaya kalau atasan saya percaya sama saya kalau saya bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Nah untuk kuliahnya iya sih benar. Karena kepercayaan itu kan nggak bisa tumbuh segitu aja ya, pasti kan harus ada prosesnya di mana memang kepercayaan itu pasti ada tingkatannya ya kan. Iya. Oke, mungkin gimana ya? Aku tuh kalau misalkan karena di sini ada Kak Silvi yang tadi tuh kayak nggak ada ininya gitu, nggak ada feel-nya karena sama-sama cowok kali ya. Karena ini sekarang ada ceweknya jadi kayak ya I feel you Kak. Oke, nggak usah sedih-sedih lagi teman-teman. Kerja sambil kuliah seneng kok. Ya seneng walaupun banyak sedihnya. Oke, semangat. Semangat ya. Oke, mungkin dari Kak Firhan dulu, boleh apa yang ingin disampaikan sama teman-teman di rumah atau adik kelasnya, ada yang mau kerja sambil kuliah juga, boleh singkat dulu ya Mas Firhan. Pesan dari saya untuk adik-adikku atau orang lain di luar sana yang ingin kuliah sambil bekerja, ingat harus konsisten. Udah? Belum. Oh, belum. Pikir. Kirain udah harus konsisten doang. Ya Allah. Karena semua itu emang harus dijalankan dengan ikhlas dan kemauan diri sendiri gitu. Kalau semuanya diatur oleh orang tua atau dari kerabat, teman dan sebagainya, percaya sama saya nggak sampai semester 4 kalian udah berhenti. Oke. Tangan dulu ya buat Kak Firhan ya. Oke, untuk Kak Silvi boleh kesan-pesannya untuk kakak-kakak atau adik-adik di rumah. Buat kalian semua yang sekarang jalanin kerja sambil kuliah, tetap semangat, terus juga bertanggung jawablah sama apa yang kalian pilih. Selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Apapun masalah kalian di pekerjaan dan di perkuliahan, selesaikan dan jangan pernah berhenti di tengah jalan. Karena Oke, lanjut. Karena orang tua kalian sangat menantikan saat-saat kalian di wisuda nanti. Selesaikan apa yang sudah kalian mulai teman-teman ya. Jadi apapun pilihan kalian, apapun yang memang kalian pengen capai, tolong lakukanlah yang terbaik sebisa kalian, semampu kalian, seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Firhan sama Kak Silvi sendiri banyak banget nih motivasi-motivasi yang udah dikasih atau di-sharing sama teman-teman di rumah. Jadi mungkin abis ini jangan kemana-mana ya, nanti ada game sama narasumber yang tadi di segmen 1. Kita akan narasumber, nanti ada tanya jawab gitu. Jadi jangan kemana-mana, untuk teman-teman di rumah tetap di Generasi Sandwich. Ruangnya para generasi. Generasi Sandwich. Ruangnya para generasi. Kuliah, besi aja. Generasi Sandwich. Ruangnya para generasi. Oke, kembali lagi di Generasi Sandwich. Ruangnya para generasi. Kayaknya di segmen terakhir pada semangat-semangat banget ya. Udah pengen cepet-cepet pulang ya kakak-kakak ya.
Iya Oke. dong. Mau kerja lagi. Oke, masih bersama dengan 4 narasumber saya yang hebat-hebat, yang kece-kece ya. Masih ada Kak Silvi, Kak Haidar, Kak Firhan sama Kak Akmal. Masih stay di sini ya. Coba dadah-dadah kakak-kakak. Oke, siap. Oke, langsung aja di sini kita akan main games di mana pernah atau nggak pernah. Nanti kakak-kakak jawab sesuai dengan pernah atau nggak pernahnya yang nanti bakal saya jawab, bakal saya kasih pertanyaannya ya. Oke, nanti dijawabnya setelah saya bilang 1, 2, 3 baru dijawab. Oke, ngerti ya kakak-kakak? Siap. Oke, siap. Untuk pertanyaan pertama, pernah atau tidak pernah bolos kuliah? 1, 2, 3. Oke, pernah, nggak? Oke, Kak Akmal boleh dijawab dong, jelasin pernah bolos kuliahnya. Nah, soalnya tuh kan namanya wira swasta, namanya usaha. Itu di toko tuh lagi rame-ramenya dan itu ngepas banget sama jam kuliah di jam 5. Nah, itu tuh kayak waduh, nggak bisa buat kuliah nih. Jadi makanya di skip dulu kuliahnya, tapi lebih ke kerjaan dulu. Oh, jadi lebih milih kerjaan dibandingkan kuliah, makanya jadinya bolos gitu ya. Oke, mohon dimaklumi ya. Ya, namanya juga kerja sambil kuliah. Cuan nomor pertama. Oke, bener kan? Siap. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, siap-siap kakak-kakak. Pernah atau enggak pernah absensi tapi nggak masuk kuliah? 1, 2, 3. Pernah. Kak Silvi, tolong penjelasannya Kak Silvi, pernah gimana toh? Nanti ditonton nih sama Bapak Ibu dosen di rumah. Ayo. Oke, baik, sebelumnya saya minta maaf dulu kepada dosen pengampu mata kuliah yang pernah saya bolosin kuliah. Di-spill coba mata kuliahnya. Jangan. Jangan. Maaf ya. Oke. Gimana? Karena alasannya ya itu sama kayak Akmal, karena bentrok dan kerjaan itu tuh emang nggak bisa untuk di skip gitu. Jadinya ya mau nggak mau harus ada yang direlain, yaitu kuliahnya gitu. Oh gitu, direlain dulu sementara ya, nggak selamanya, direlain dulu sementara. Oke, lanjut ya. Semoga terjawab ya Bapak Ibu dosen, jangan marah ya. Diamankan hatinya, diademin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernah atau nggak pernah dibanding-bandingin sama anak tetangga? 1, 2, 3. Waduh, Kakak Haidar kan udah ganteng, kok masih dibanding-bandingin sih? Banding-bandinginnya kayak gimana tuh Kak Haidar? Pernah lah, dulu waktu SD sih. SD tuh kelas 5. Ya aku bandel juga, Kak. Jadi waktu kelas 5 itu aku dikasih tahu sama guru, aku itu ranking kedua paling akhir. Nah, abis itu sampai rumah tuh dijewer, bener-bener dijewer sama mama. Itu langsung dibanding-bandingin. No, si Pulan no pinter no. Emel lo enggak pintar, bla 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 bla. Udahlah itu. Iya. Itu sih momen terakhir dibanding-bandingin. Mungkin Ojo ya. dibanding-banding kayak. Oh, apa perlu kita nyanyi ya? Kita nyanyi ya. Nyanyi apa nyanyi? Ya mungkin niatnya baik ya, mamanya Kak Haidar ya, supaya Kak Haidar termotivasi. Bener Siapa banget. tahu nanti selanjutnya dapat ranking pertama gitu ya, dari atas tapi. Amin. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siap-siap kakak-kakak, semakin menantang ini pertanyaannya. Pernah atau enggak pernah nungguin ya? Udah deg-degan. Oke, pernah atau enggak pernah insecure sama saudara sendiri? 1, 2, 3. Nggak pernah. Aduh, pengen ke Kak Haidar lagi tapi takut bosen gitu, gimana ya? Coba Kakak Firhan, boleh dijawab Kakak Firhan. Nggak pernah, emang kenapa? Alhamdulillah ya kakaknya, gimana? Ya, alhamdulillah nggak pernah insecure sih soal kakak gitu. Karena ya umur kita terbilang jauh juga.
Dan generasi kita juga beda, dia yang tahun 90-an dan saya udah masuk tahun 2000-an. Itu kan udah beda juga. Jadi nggak bisa disatuin. Iya, Karena jangan saya disatuin. pemegang teguh ini. Apa? Ada sebuah quotes gini buat Apa orang tuh tua quotes-nya? sebenarnya. Iya, boleh dibagi. Didiklah anakmu sesuai dengan generasinya. Aduh, cakep. Tangan dulu. Tuh quotes ya, siapa tahu di sini ada kakak-kakak, ibu-ibu ya masih muda, tolong jangan dibanding-bandingin anaknya ya. Itu setiap anak punya rezekinya masing-masing gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk kakak-kakak. Ini mungkin agak beralih ya ke pertanyaan kerja atau kuliah ya. Oke. Pernah atau nggak pernah pengen buru-buru nikah? 1, 2, 3. Nggak pernah. Oke, aku mau tanya sama kakak cantik, Kak Silvi. Pengen buru-buru nikah. Kenapa tuh? Setiap cewek kadang tuh ya pengen cepet-cepet Kepastian gitu ya? karena apalagi di mana umur saya juga udah siap nih untuk nikah, kayak teman-teman juga udah pada gendong anak gitu, sedangkan saya masih berkutat sama kuliah kerja gitu. Ya sih Kak, emang perempuan tuh emang butuh kepastian ya Kak. Mohon maaf sebelumnya aku mau nanya, Kak Silvi sekarang udah punya pasangan? Sudah. Oh sudah, aduh. Kira-kira pasangan akan nonton gak nih? Ya harusnya ditonton sih. Oh harusnya ditonton. Oke, untuk pasangan Kak Silvi yang entah di mana ya, yang jauh di sana, tolong semangat kerjanya, abis itu ngelamar kakak cantik ini yang hebat ya, perempuan independen. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Silvi. Oke, pertanyaan mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya kakak-kakak. Pernah atau enggak pernah merasa tersaingi oleh teman sendiri? 1, 2, 3. Pernah, nggak pernah? Oke. Kak Haidar boleh dikasih tahu tipsnya kok nggak merasa tersaingi? Percaya diri ya, alhamdulillah. Kita harus jadi diri kita sendiri. Harus percaya diri tentunya. Ya. Dan karena setiap orang kan punya kelebihannya masing-masing. Nah, mungkin si A punya kelebihannya ini, si B punya kelebihannya ini. Ya sama-sama kita kayak menunjukkan kelebihan kita masing-masing. Jadi kita harus jadi diri kita sendiri, harus percaya kalau kita itu bisa lebih dari mereka. Oke, hebat sekali ya. Oke, sebelumnya untuk mengakhiri acara ini aku sebelumnya terima kasih dulu nih untuk 4 narasumber saya yang hebat-hebat ya. Terima kasih untuk Kak Silvi, Kak Haidar, Kak Firhan, Kak Akmal udah bersedia diundang ke sini di Generasi Sandwich. Mungkin nanti next time kita bakal ketemu lagi ya di lain waktu. Oke. Gimana ya? Kira-kira untuk mengakhiri ini kira-kira mau ada quotes gak nih? Salah satu dari kakak-kakak mau kasih quotes gak? Kak Haidar deh kayaknya yang dari tadi mantap banget. Boleh dikasih quotes-nya kakak? Ke kakak-kakak yang di rumah atau teman-teman di rumah, ada quotes nggak? Tetap semangat, jadilah diri kalian sendiri. Untuk kalian yang kerja sambil kuliah seperti kita semua, jangan pantang menyerah, jalani apa yang ada. Kunci utamanya adalah berdoa dan tetap semangat. Intinya kita harus berjuang sama-sama sampai nanti wisuda. Setelah itu kita harus punya planning selanjutnya. Amin. Oke, kita harus wisuda bareng-bareng ya guys ya. Amin. Oke, semangat ya untuk kakak-kakak Semangat semua. dong, guys. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk sponsor kita dari BSI Bina Sarana Informatika, dari PT Almar Personal Horizon dan dari Interest Coffee. Terima kasih untuk semuanya dan teman-teman semua yang sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Selamat siang. Dadah. Oke, dadah. Generasi Sandwich. Ruangnya para generasi. Generasi Sandwich. Ruangnya para generasi. Oke, skip. Buat kuliahnya ya. Kalau repotan tuh.
ekonomi keluarganya biar lebih terpandang dari yang sebelumnya. Atau mungkin Mas Firhan